استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم حضرت حسن البصري ملك حضرت جلال المقتدي ملك حضرت شاه مقدر اعتدال ملك حضرت الشيخ محمد سلمان المدني ملك حضرت الشيخ رشد عبد الله البنجري ملك حضرت الشيخ بشر انوار بن اسماعيل البنجري ملك حضرت الشيخ محمد بن البنجري ولجمع شغله ومعلمنا وزوجتي وذريتي عن الله يغفر لهم ويرحمهم ويزيد درجات من الجنة وينفعنا من الشرار والنار وعظم من الدنيا والأخرى على حضرة أبينا وأمنا ولأمنا ولأمتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجدتنا وإلى أرواح جميع بلدنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الإسلام بلا مهنة على امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kitab Nabiul Muqtarid. Wa min akhlaqihi ma minhum radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian daripada akhlak ulama salaf tadi misalnya kasratu sabri ala jawari muqami wa syuhudi wa nadhalika duna istaqabu bidunubi. Artinya sebagian daripada akhlak ulama tadi mereka itu banyak berisi sabar, disuruh banyak bahari itu mereka banyak pada sabarnya atas jawari rukam, atas kezaliman pemerintah di masa itu. Kenapa jadi pemerintah zalim lawan buah-buahnya? Karena buah-buahnya ini kadang mau tunduk, kadang mau empat lawan pemerintah. Kenapa jadi buah-buahnya ini kadang mau empat? Yang tahu lain jangannya pemerintahnya baik, mungkin ulama-ulama salaf bahari mereka paling kurang berdiam di diri mereka, paling kurang pada wander apabila pemerintahnya baik. Dikarenakan pemerintahnya sebab atau buat ini angkat bicara. Apabila angkat bicara, lalu resikonya macam-macam. Berbeda kalau pemerintahannya bagus. Ada ini di sini banyak sabar atas kezaliman pemerintah atau pengusaha. Anadzalika tunadzalika, sedangkan mereka ini mendapatkan kezaliman tadi, dizalimi oleh berbuatan. Sedangkan mereka mayastaqu bihi bidzunubihim, diulang fitnah. Sedangkan mereka kadang menggawi akan tuduhan dari pemerintah tadi. Nah itu di zaman Baharija sudah membayari itu orang zaman Waina. Menurut zaman Waina artinya punya kada tunduk karena masih pemerintah selama pemerintahnya kada sedih amunnya sedih. Jadi para ulama salaf bahari mau kada mau harus berbicara. Apabila berbicara maka resiko buahnya macam-macam. Resikonya macam-macam. Jadi apabila sudah macam-macam tentang harus ulama bahari sabar. Karena itu seorang ulama upat pemerintah dalam
pemerintah kiri justru pemerintah ke kanan juga. Yang penting dapat duit, dapat jabatan dan dapat. Wakana Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu yaqulu, adalah Abu Hanifah berkata, idza ubtulita bisultanin jaizin takharraqat dinuka bisababihi. Ujar Abu Hanifah berkata, ini apabila kurangnya orang pengetahuan kamu pada pengetahuan lain kisah. Ini nambah pengetahuan tahu aja ini bujur, ini salah, tahu aja pengetahuan. Apabila jauh sebenarnya ulama atau orang pengetahuan, apabila inya ubtulita bisultan, pelang seorang membain, seorang membelang, bukan pemerintah nambelangi, ada seorang nambahin belang kau pejabat ke apa, seorang membelang, jangan pejabat membelang, lagi nembak. Ini seorang nambelang kalau mau pejabat atau pemerintah atau penguasa, tapi penguasanya kita tahu jais ini kita jair di sini, misalnya jadi orang ajarnya orang awam menilai menyalahgunakan jabatan ikam presiden, sedangkan ikam tahu dan lalu ikam belang orang penguasa dan ikam nang belang bahkan rokok di muka, maka hancurlah agama ikam. Agama itu artinya hati ikam, asalnya ikam akan beribadah, imbas sudah kulit melang sampai masa yang lawas, pada akan lagi hati beribadah. Secara rajin, kuliah asalnya kuat ibadah, ada lagi artinya agama ikam hancur. Di setiap manusia ini ada agama masing-masing. Namaran agama itu di dalam hati masing-masing. Masih siapa aja sendiri dari nambelang ulama penguasa, sedangkan ikam tahu penguasanya negara, maka Allah mau menghancur agama di dalam hati ikam. Agama dari itu asalnya ikam beribadah kuat, asalnya beribadah rajin, itu sampai beribadah makan pambarian belajar atau sultan lah, jadi songka makan, sedangkan yang dimakan ini kita pada tahu hasilnya dari mana, apakah semata-mata dari gaji sidin atau semata-mata dari apa nanti. Sedangkan kita pulang tujuan belang kalau ada penguasa ini tujuannya dasar mencari itu tadi jual amunnya nambah tujuan maka itu sudah jadi niatnya aja sudah salah. Hari ini kata ada tujuan itu tadi belang warna aja. Iya, resikonya asalnya buat beribadah, timbul ada beribadah lah, beribadah oleh jadinya, oleh bisa babihi dengan sebab itu farafakmu bikasratil istighfar, maka hendaklah disini untuk pengetahuan tahun disuruh memperbaharuinya lawan membanyak-banyak membaca istighfar. Arti membaca istighfar itu untuk membaca, tapi hati bicara pun untungannya nambah ada astagfirullah 10.000 yang ada ubah juga menguntungkan hati. Ya Allah udah berjanji lawan dia nak ada lagi, ya Allah udah berjanji ada lagi nak
Itu pun sekadar membaca, dan 10.000 kan sama-sama astagfirullah, 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 tapi itu hatinya kadang betul-betul baca istighfar kayak itu pulang. Artinya dinya minta ampun kadang disertai lawan niat. Itulah ini apabila kurang pelang kalau mah penguasa tujuannya kadang minta duit, iya kulitnya karena penyakit juga menghilangkannya disuruh banyak istighfar. Ini kada ada tujuan minta-minta, apalagi pun yang sudah tujuan hendak ke rumah penguasa, hendak bermeminta makinnya kira-kira apa obatnya, bisa ada lagi obatnya enggak. Yang ini kadang minta cuma sekadar belang mulihnya timbul kayak itu tadi kejadiannya. Kenapa? Karena seorang tahu ada lagi ini orang aja penguasa aja, nah itu dari saling penguasanya. Lalu seorang murid disuruh istighfar banyaknya. Apabila ada maka penyakit dari penguasa dan tadi penguasa itu adalah penguasa jadi tadi adalah ibadahnya. Walau ibadah juga itu sekadar luar aja kedok apa sanggup ya ada akan acara di rumah seorang yang lana acara di rumah seorang seminggu 4 kali ada sebulan rumah seorang jadi mau media ini pejabatnya anu contoh ke agama jangan bijak kenapa beli dapat amplop ya itu orang pikirannya kedok. Ini nang ada undang-undang boleh disuruh membaca perbanyak istighfar, apalagi nang bahas istilah anak rumah ini anak rumah pejabat aku karena aku ke situ aku minta ini nilai rumah sudah kayak itu tujuan. Nah, ini walau alam kayak apa caranya mau batin lah pada tahu kamunya nang ini tadi sekadar belang aja pada belang itu pun membaca istighfar itu jangan lawan untung aja. Kenapa jangan lawan untung? Karena untung ini bisa berdusta. Kalau hati kada bisa berdusta. Kenapa hati kada bisa berdusta? Karena hati itu kada bangun untung. Hati kada bisa kada mau berdusta. Kalau untung bisa berkilah, bisa berdusta. Seorang jadi maling bapak ada yang mana? Kamu jurang maling kada apa ya? Nyatainya membela diri mati-matian. Lagi di dunia kawan, lagi untung berpenjol, lagi normal. Karena sudah giginya habis, ada kau lagi membela diri, bersuara kada lantas lagi. Atau untung karena benjol sudah benjol kau lagi lah, mengelak. Ada apa? Nak kau? Makanya orang minta ampun minta kepada Allah selain lawan untung, lawan hak. Ampun untung aja belum afdal. Kenapa? Karena untung ini untung ini bisa terus untungnya untuk istighfar karena kehidupan kalau kalau hati bedanya. Kalau minta ampun lawan Allah kan untung lawan hati. Apabila tak ulang kedua hati ini untungnya hendak berdusta, hati mana menagur berdusta ya seadanya menikam dasar bujur jadi maling kepada jadi maling jangan tak oklim kuliman. Nah itu kan hati itu mau hati itu bersih. Hanya umpama banyu itu hati itu kayak banyu titik-titik minyak lama kan mau menyatuinya, titik-titik minyak tanah kan mau menyatu.
niar anunya nih minyaknya ini niar, tapi kadang mau menyatu lawan banyak tadi. Nah itulah banyak. Padahal tadi minyak tanah, minyak lemak, oli dan lain sebagainya itu berasal dari banyu juga asal muasal. Sama kayak iblis itu sama hamba Tuhan juga tapi jadi iblisnya. Nah itu kan, jadi jangan bingung. Selama orang beruntung, janganlah. Selama orang beruntung ini, saya tujuan orang ini kawan badus, makanya manusia ini mengkawan lebih hebat dari malaikat. Amun yang pada kawan lebih parah pada binatang. Kalau binatangnya bayi cukupan tidak apa-apa. Nanti binatang ayam lapas masuk pakat ke rumah orang, baras orang lima makanannya atau kinya, ini ada istilah bakalnya. Dan ayamnya bilang ada kanyangnya, makan pausnya, pada bagiannya. Nah, kalau kita beda, kita diberi Tuhan akal. Nah, akal ini karena disuruh Tuhan menimbang hati, suruh menimbang hati, menimbang, kalau kada bisa menimbang, ya disuruh banyak membaca istighfar, tapi lawan hati, nah itu lah. Kalau untung astagfirullah, pulih ke rumah aja disuruh membaca istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dalam hati, ya Allah, Allah minta ampun, lawan dia menurut tadi tanah ke rumah ini nah. Tuhan, ini kita baca beban dari lawan Tuhan itu paling nyaman lawan hal itu menawan untung ada bedus semangat ke bedus pulangnya. Kalau hati kan karena hati ini tempat Tuhan memandang. Ini ya Allah, ulun pada naik lagi ke rumah siang itu pernah ini gawin ini. Nah, apabila hati berbandel apa itu lambat tolak kita tak ulang. Kalau untung lembah suara ada sampai semenit tak ulang pun pulang. Kenapa? Karena Tuhan kadang memandang di untung itu daripada seorang menara pembelaan diri disuruh baca istighfar. Jadi supaya ketahuan membaca istighfar, untung membaca istighfar, untung aja membaca, menguntung aja nambah 10 tahun baca istighfar ya kapai juga. Ini aja hati istighfar menguntung aja awal akan jadinya anak-anak berbandara ini kayak hari ini kayak ini sok itu yang mana ada untuk ini ya itu wa istighfar lilaka walahu aidan dan itu juga wa qad kutiba akhu li Muhammadin Yusuf pernah juga terjadi insiden telah menulis surat oleh seorang saudara Muhammad ini bisi saudara ngarannya Muhammad ngarannya ini Muhammad bin Yusuf ini ada bisi satu saudara. Lalu yasku ilaihi saudaranya si Muhammad bin Yusuf ini mengadu melapor lawan si Muhammad bin Yusuf melapor min jawaril wilati daripada kezaliman penguasa yang ada di daerah sedang sanak tadi biladihi di kampungnya atau di negerinya. Tak aja bahwa Muhammadun maka membalaslah si Muhammad akan surat dan sanakan tadi. Jadi ditulis surat, menyatakan lewat surat, dijawab lewat surat juga. Lalu surat tadi dikirim biqaulihi dengan perkataan isi surat waqad balagana kita bapak telah sampai surat ikam lawan aku dan balasannya sudah sampai juga lawan ikam. Ujar si Muhammad wala yakfa an ilmika, ikam jangan menyimpan atau menyamarkan daripada ilmu ikam. Dibalas oleh si Muhammad ini dalam suratnya kepada idam sana
masalah orang penguasa nang jolim di daerah situ. Jadi si Muhammad lawan nang sanaknya, maka ikam pakai bahasanya kayaknya, maka ikam itu kurang berilmu, maka ikam itu kurang tahu. Kenapa? Wala yakfa, ikam jangan pura-pura bungul, jangan pura-pura bungul. Artinya kayak ini raja atau ini penguasa. Jadi penguasa ini di negeri dan sanaknya tadi jolim, lalu nandang sanak tadi minta fatwa, minta petunjuk. Jadi minta petunjuk itu minta mula surat tahun si Muhammad. Lalu si Muhammad ini, Jaksanak Muhammad ini mengirim surat tahun si Muhammad menceritakan itu tadi. Dibalas surat tadi oleh Muhammad bin Yusuf dengan kata-kata, maka ikam kurang berpengetahuan. Apabila ikam berpengetahuan, kenapa kelakuan kamu itu? Maka itu tahu aja meraja zalim, menjadi penguasa zalim, dosa pasti sebut. Karena ikam salah bertakun dua aku, ujar Muhammad di dalam suratnya sudah jelas. Al-haramu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang kada baik jelas, yang baik jelas. Jangan ikam samar-samarakan karena alasan satu takutan diambil orang jadi pejabat, atau kada dapat gaji lagi, atau ya tadi wabila ditangkap kemarin ngadentang. Dijawab si Muhammad nondang senang itu, ya akhi isbik annahu laysa liman amila bil ma'siyati. Disini bunyinya annahu laysa liman amila bil ma'siyat, kadada bagi orang namang gawi maksiat itu ayyan qarahu wuqu'ul uqubah, kadada bagi orang yang kada menggawi maksiat itu kada mendapat balasan dari itu Tuhan. Artinya kan ikam menggawi ada baik, ikam diberi ajab dan siksa. Siksanya bukan karena bala kada, tapi kehidupan hari-hari, ekonomi sakit, pencarian sakit, di dalam rumahnya pikiran pusing, sungsang pada lawasan. Ada yang kena bala, kalau yang betul ditembak petir kan. Cuma hari-hari pikiran sakit pikiran, sakit bentol, anas kepala. Sudah itu jadi raja kingali apa-apa ngali, serba ngali. Akhirnya sungsal serongan. Nah itu Tuhan tak kita. Tuhan tuh kan mau jangan orang tuh dimutilasi Tuhan kembali kita. Ada nama langsung dipicik Tuhan di hidung, ada mau dipicik di hidung tuh kenyamanan, kalau merasa apa-apa lagi ini siksa tuh gawian sakit. Raja kita datang mata buka, dua lagi bini bawa buta, penyakit timbulan, lah, nah, raja kita ada hilangan, itu Tuhan manja. Puja sini bahkan dalam dang sanak sidina. Jadi dang sanak sidina ini walau alam apakah takutan lawan raja, atau takutan diajabnya, atau takutan kehilangan gaji dari pemerintah, atau takutan kehilangan jabatan. Dibalas di kayak itu. Nah ini kami disini kurang kada pendidikan, wajar aja. Nah lain dasar ikam dasar kurang katujuan kakaya itu juga. Bangun dasar dari awal dasar katujuan kakaya itu tak ada apa-apa aja sih. Tapi mau dikau orang tahu yang minta saya ikam aja lagi. Aku ini sekadar itu aja sih. Ada basa-basi sih. Menulis surat, membalas surat tuh ada basa-basi. Ada basa-basi. Jika merokok pengetahuan di sini apa ada. Tahu aja sudah salah, maka itu tahu aja salah sudah, kenapa jadi enggak? Nah itu kadang kalau yang ini kadang langsung. Lalu jadi pulang apa?
Waqad balagana ilmi qayaqin ayasfu'u qurban wa ma'ara. Tidak pernah ujisin aku malihat ma utitu bihi illa min su'u bijab. Kada dan jislin yang datang lawan pemerintah nang jaring itu kecuali hubungan serigala. Artinya pun kawannya maling, kawannya maling berarti seorang kaya maling jo. Ini jislin. Lalu dibalas tutup sidin menulis surat, isi suratnya kasar. Jangan bahasa waktu belak-belakan kan isi suratnya. Ikam orang berilmu, pakaiakan yang mereka apabila itu salah. Jangan ikam minta pendapat lawan aku di negeri umpama ikam di Malaysia, aku di Indonesia. Ikam ilmu ikam adanya, ikam belajar juga hari. Kalau ikam minta petuan doa aku, jadi si Muhammad nih, Muhammad dari dulu sana, dia tulis itu. Amun ikam jadi wama kayak tujuan. Nah, berarti jadi antara dua muka ikam dah sehandak kayak tujuan, itu aja. Kalau dibalas sedih pulang boleh untuk kalimatnya tuh koma aja nya koma titiknya pulang apa wa ma'oro aku jang si Muhammad dalam suratnya kalau nak sana ada suah melihat kurang nang datang ke rumah penguasa tak wajah penguasa yang salah kecuali nang datang itu pak orang lebih serigala bah penguasa itu kayak serigala pun ya tasarahinya si penguasa oleh seorang jurang ada yang haji alasan apa COVID. Nah jadi COVID itu sekedar pengalihan berita. Nah, kalau lagi COVID bahari kadang disiaran diserahkan kenapa supaya takutan ya wah ini dikutani supaya apa supaya masyarakat ini kada panas kepala karena apabila kada dialihkan isu haji kalau isu haji ini kada dialihkan lawan acara-acara TV COVID kalau benar terjadi demo jadi sampai yang bisa COVID supaya masalah haji ini tinggal masalah haji tinggalan pokoknya kita tahu juga haji hanya makan buat ini 10 tahun kita ini kada kawan ini hanya 2 lah 8 kan tahun 10 tahun jadi kawan haji umrah pun kada kawan 10 tahun diajak oleh malaikat jadi ajak oleh buat Arab Saudi dulu utang ada bayar, utang haji. Nah, jadi di TV itu beritanya itu pengalihan isu. Jadi kurangnya isunya tuh asik lawan COVID hilang masalah orang haji. Kesalahannya ini yang kuasa. Nah itu kan sama yang kayak itu aja. Kawan nyawa jadi tak kawan lo maling, sama nyawa jadi maling juga. Udah kawan lah ada maling ini untuk kau berus bisa. Nah kita cukup. Jadi sambungannya kita mukhtasar Bahari Guru Bajalah. Namanya kitabnya. Berbalik aja kitabnya gimana diselang-selingi jadi sama-sama lakas jadi sama-sama tamat berganti pulang kitab mau tamat berarti kan membuahnya mau tamat sampai yang ada mau jadi apa-apa ada orang tamat ganti dan ini kitabnya lah lain gede yang bawah nggak ada makan mereka dia dari mana deh mau yang mau orangnya makan sampai sini ada cirinya
babu ridwan Allah ala ahli jannati afdalu ma fil jannati. Bab keridhaan Tuhan, kesenangan Tuhan, keridhaan Tuhan atas penduduk surga. Afdalu ma fil jannah, yang paling afdal di dalam surga. Jadi kayaknya kesannya orang hidup, ini orang hidup belum mati. Orang hidup tujuan hendak masuk surga. Kenapa? Karena menjadinya kayaknya. Karena menjadinya kayaknya apabila di dunia ini sudah ada sugih, di dunia hendak apa-apa paras dulu kalau pagawi dulu, banting dulu tulang, patah-patah dulu tulang, hanya itu kan belum tentu dapat hasil. Atau kalau tadi dunia lalu diiming surga itu apa aja nanti diiming-imingin. Surga itu sesuatu yang kada suah dilihat oleh mata, sesuatu yang kada suah didengar oleh telinga, dan sesuatu yang kada suah berlintas dalam pikiran. Asal di dalam hati hendak, di dalam surga itu apa aja dikehendaki ada ayam, ada dan istilahnya pegawai lagi kadang pokoknya dalam surga itu ada pegawaian lah lagi, tinggal menikmati hendak apa anda itu puja orang yang hidup, orangnya masih hidup tak boleh emang orangnya nala sugih mah hendak ya pegawai kayak bang ini bang nah ada awas aja masuk surga tak lama hendak kayak surga hidup bang kena dulu apa surga hidup lo ya kabin oh kabin terus surga nyata dulu nyawa surga akhirat kena mana mati itu pun juga masuk surga tuh amal nyawa diterima tuh Tuhan. Jadi puja orang nah hidupnya udah di dunia sakit sudah nah apa-apa pegawai apa itu kan belum tentu dapat hasil. Yang ini kata ujar Nabi, siapa yang masuk surga lalu berpikir hendak masuk surga, berpikir aja berpikir tapi jangan beribadah masuklah anda nyawa adalah pegawai kata nah yang sugi lah dibawa kurang ke sambang dengan ibu hanya lihong nggak semua lihong lihong itu dunia akhirat. Kurang hidup di dunia tapi di dunia sakit sudah karena jangan kayak apa enggak masuk surga pikir aja lah umpama beribadah juga bilang diterima kan jangan. Apabila nyawa ibadahnya kada belajar jangan berharap ditarik. Nah belajar aja belum tentu ditarik. Batasannya kan belajar ilmu luarnya bodoh nang bujur, sembahyang nang bujur itu bilang sudah bujur luar, dalamnya bilang pada waktu sembahyang tuh apabila awak menghadap Tuhan hati pun menghadap Tuhan juga tulisannya supaya jangan ada macam-macam dalam hati. Lalu jadi puja orang hidup hendak masuk surga, puja surga belum tentu apa-apa kan seorang namanya kayaknya aja tuh anak sugih pegawai koler apa nih sugih apa pegawai koler pokoknya bisa langgar seorangku hanya kayak bisa langgar seorang namanya cari duit oh lah langgar seorang lah takmu yang malah langgar yang lah jadi tuh sehari orang sembahyang berapa sehari 6 kartu kan 8 kartu kan guring kan makan gue makan memang ini deh nggak ada guring memang rolnya aja jadi setiap kartu tuh diputar jaringannya kan ini orang surga adalah masuk surga. Nah di dunia aja yang masukin mahal ada apa aja bukan bayar mahal
nak sugih aja di dunia mau kada begawi, kada dapat duit, nambah gawi aja belum tentu dah dapat. Anak malam surga kena itu, kena aja dong. Nah, ada di sini menceritakan tentang keridhaan Tuhan lawan ahli surga. Diceritakan aja Nabi gini. Kalau mendengar mereka mahaya lainnya. Aku di dunia sakit sudah, serba sakit sudah. Anak makan bagawi, anak ini bawa gawi, anak ini bawa utang. Anak makan bagawi lu cari duitnya. Anak ini utang, nanti sakit karena aku dunia sakit, akhirat barang nyaman. Wah, ayah rumahnya. Ayah mau beribadah aja ada lagi so. Ayah Nabi berkisah, makanya Nabi dalam surga kayaknya gini mah ayah lah. Bayang yang ada, punya sembahyang juga belajarlah, atau beribadah lah, nyawa beribadah itu belajarlah, ibadah dan nyawa kau itu belajarlah semua. Ibadahnya tuh, umpama kurang puasa belajarlah puasa. Nah, kalau apa saja, nikmat yang paling gonol ujar orang nah hendak masuk surga adalah surga. Ujar orang yang di dalam surga nikmat paling gonol ini lain surga. Nah bagi orang yang sudah masuk surga, bagi orang yang di dalam surga nikmat yang paling besar itu adalah batamuan lawan Tuhan. Itu nikmat paling gonol. Ujar bubuhan yang di dalam yang sudah masuk surga. Ujar orang yang kada masuk surga hendak masuk surga. Ujinya surga yang paling nikmat yang paling gonol itu adalah masuk surga. Kenapa jadinya berkata kayak itu? Karena membanding lawan kehidupan hari-hari. Di dunia ini anak makan bangsa, anak makan wakalang, cari duitnya, cari carinya begawi entah. Mencari itu karena yang bilang sebuting karung sebuting. Nah kike buat kan mencari. Nah membanding lawan kisah Nabi di surga, siapa aja Nabi kalau sudah bersuara di surga itu nyawa hati aja bergurih ada. Wah mendengar orang kayak ini kalau hendak bercita-cita masuk surga. Padahal Nabi ini hanya sabda aja nah. Belum lagi menjelaskan kayak bagaimana ciri-ciri orang anak-anak masuk surga itu kayak apa ciri-cirinya. Nah itu kan Nabi belum lalu apa nanti jadi ujar orang yang baru masuk surga karena menghitung kehidupan hari-hari sakit, kiranya masuk surga nikmat yang paling nyaman, nikmat paling gonol adalah surga. Ada begawian lagi tinggal sambat ada hendak ini gratis. Orang masuk surga itu bidadari saya kumlit 70.000 bidadari. Apalagi pun banyak amalnya itu namanya rupa jadi bidadari. Namunnya bagian bidadara mana lagian mana itu mangkaronnya kada sebegini dia. Hanya kita amal aja tapi harus muncul. Jadi bininya kan di akhirat aja kan hadang masuk surga. Enggak ada tuh tersiksa gitu. Di dunia kada berbeda mati kubur kada ada mengawannya. Masuk neraka budak wah. Ibarat masuk surga itu kada masuk. Aduh, bagaimana ada mengambil kawin nyata terasa dia masuk surga ada lagi Jawa situ. Cuma dunia dulu maka rasa nyaman itu nyaman ini surga itu nyaman. Mun sakit neraka. Contoh neraka itu Nabi memadahkan neraka itu bagaikan api yang menyala-nyala. Di dunia ini pikiran sakit, duit tidak naik tensi kepala. Itu membara api juga. Api neraka di dalam awak. Mun surga damai. Bawa kawin dam dinyennya dingin tuh nah masuk surga aja banyak ya bagaimana ada bininya sudah ada bininya coba kan anjir ada berapa
Ujar orang kalau masuk surga hendak di paling nyaman masuk surga. Ujar orang yang di dalam surga paling nyaman. Kenapa? Muyak. Bulak lah. Muyak. Hari-hari makan ayam, Bapak jam nanti hari Minggu makan sop, Bapak jam hari Kamis makan rawon daging calak. Nah kayak itu aja tak muyak. Tahu muyak lah, bulak. Malah sewak talang itu kalau duitnya talang saya 100.000 punya ada bakal pala talangnya. Nah, ayam termurah mau balik jokonya deh ada hanya sedekah ujung-ujungan deh rasa halus dari sedekah ya kan. Apa yang terjadi dan masuk surga tadi hendak Tuhan hendak anak makan anggur di dunia aku bari mana bukan anggur duitnya kadang kena aku liur jadi aku kena anggur belum lagi tuntung ada di hadapan anggurnya ya Allah kan hari-hari nenek muyak kan bangun kuringan surga tuh ada bangun kuringan cuma kan mau ngantuk lagi. Surga itu surga atau neraka tempat menerima balasan. Jadi kan ada lagi kuring, kan ada bangun kuringan di situ. Makan kayak kanyana kada dapat pikir mampu membuang. Nah, nyaman terus surga, nyaman lagi surga hidup. Ngorongnya, oh banget. Ini bawa kawan mana kan, mau berjalan. Pahalanya 42 main mau main kawan. Ini surga menyerongan ini bangannya. Artinya orang surga itu damai, nyala, damai. Surga itu damai. Menang kuciak di neraka, ada neraka, tolong, ya ada buyan neraka. Jadi ujian yang surga nana, ujian masuk surga apalagi lah ya. Habis sudah, hendak ada terus, hendak ini ada, apalagi punya. Jadi dia beberapa di surga, kita ini tersalah lah, tersalah pun kita ini aja. Aturannya kita ini aja bercita-cita menemui bertamu berhadapan lawan Tuhan, nama ulah kita lawan Tuhan, nama masukan kita dalam surga itu nikmat yang paling bonol. Nah, cuma lagi apabila orang belum masuk surga, nikmat paling bonol adalah surga. Ya. Nah, kayak Obama kan sudah surga, ada pikir bagi surganya. Artinya bujang-bujang berpikir anak babi, benar. Oh jangan babi ini, tambahnya kan lagi ke kepala orang lainnya. Tadi kepala apanya? Makanya masuk surga. Mau surga yang itu yang mana jawab enggak? Ya surga yang di atas namanya. Surga di atas itu, uap-uapnya nanti bisa makan nah di sini aja nah surganya baru 100.000 lipstick jalan naik upnya surga atasnya surga bawahnya itu apa nah itu orang masuk surga. Nah, jadi surga yang paling nyaman itu adalah melihat dan bertemu lawan Allah lalu diciptakan. Ruya rawa Bukhari an Abi Sa'ad al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah fa yaqulu labbaik rabbuna wa sa'iduna wa khairu kullu fi yadika fa yaqulu hal ra'aitum fa yaqulu wa ma lana la tarda ya Rabb. Lalu Tuhan bertakbir lawan orang-orang yang masuk surga, orang yang masuk surga bukan dari Tuhan, ujar Tuhan, wahai orang yang masuk surga, lau anna fayaquluna labbaik rabbana, wahai orang masuk surga, assalamualaikum, ya Tuhan, waalaikumsalam, ya Tuhan masuk surga. Tapi Tuhan tuh suaranya aja, mic-nya aja, hebat kita.
Nih anggap nih ruangan ini ruangan surga. Jadi situ aja speakernya mantap, speaker. Jadi dari speaker itu Tuhan mengeluarkan suara Tuhannya namanya di luar duduk bawa mikrofon melutik. Jadi ya Tuhan lawan di dalam masuk surga nih. Wahai orang masuk surga kayak pemonika lebih kala pun rapuna biar Tuhan kami wahai Allah Ta'ala puji bukan anak surga nih. Pasai doa dan atas kebaikan dia juga kami masuk surga wal khairu kullu, dan atas nikmat biar berataan biar karena ada di hadapan kami ini adalah berasal dari nikmat biar puji bubuhan yang di dalam surga. Tapi belum melihat ini suaranya aja kalau dia mikrofon. Fayaqulu haraditum, lalu ujar Tuhan pulang, wahai komando surga haraditum, ikam retola, ikam senanglah, ikam ketujulah dalam surga ini. Ujar Tuhan menampuni, ikam nyamanlah dalam surga ini. Nyaman katakan, bukan nyaman bapak aja Tuhan biar nyaman. Maksudnya nana, fayaqulu lalu berkata Tuhan masuk surga ini, wa malana lakaruto, kami Tuhan ela naruto, kada suan, kada senang, kami ketujuh aja ya Rob. Ya Rob, qad a'taina, karena ini adalah pemberian sampian. Malam ta'tahadun, pemberian yang pian bari lawan kami hari ini adalah pemberian yang kada pernah pian bari lawan satupun daripada makhluk-makhluk pian. Surga tadi ada masuk. Ya, dan Allah tak. Jadi nikmat paling bonol di surga. Iya nikmat surga ini tadi menjadi pembuatnya. Lalu payaqul lahu, lalu payaqulu bakal Tuhan bilang berkata, Tuhan apalah hukum, apakah aku pada suara memberikan aku menjadikan yang lebih gondol pada surga? Adalah Tuhan aku pada suara memberi logika yang lebih besar dari surga ini nikmatnya. Payaqulu lalu berkata bubuhan nama masuk surga. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wa yusyai'in, dan sesuatu apa abdal min dzalika yang lebih gondol. Kami bingung Tuhan panggilan dia nampian maksud dengan rezeki yang paling bonol, nikmat yang paling bonol itu apa? Nikmat yang puja-puja nikmat yang paling bonol dari ini apa lagi Tuhan? Kami bingung. Fayaqulu, maka Tuhan baru berfirman, ya qulu ahlalaikum ridwani, ujar Tuhan bahwasanya ahlu alaikum, hari ini aku menghalalkan atas kalian, atas kasih sayangku lawan kali ya, aku jatuhan redo. Nah jadi orang masuk surga itu orang yang mendapat keridhaan tuh Tuhan. Namun Tuhan kada meredoi, tapi masuk neraka tuh dari Tuhan juinya sama-sama dari redo. Nah diridoi tapi ada kau memilih seorang, kada kau memilih Tuhan, kau memilih ikam ya Tuhan, aku redo lawan ikam lah masuk neraka, aku redo aja. Ikam masuk surga, aku redo aja Tuhan. Seorang aja nang kada kau baik enggak diuasnya tuh nyawa juga. Ada aku di sana awalnya sudah surga neraka ampun kok, nanti kan tantang aku itu kita masuk. Fala ahwaitum walau minkum, fala akhudtu alaikum, aku pada suam lagi memberi oleh Allah Ta'ala alaikum ba'dahu. Ini surga ini nikmat yang paling bonol. Pada semua aku memberi surga ini lawan orang-orang yang sesudah ataupun sebelum kalian sebelumnya abadan, bahwa akhrijuhu, dan bahwa akhrajul Muslim, dan mengeluarkan dari hadis ini oleh Imam Muslim bimaknahu, dengan maknanya biatwalin. Jadi Imam Muslim mengeluarkan hadis ini bimakna biatwali min hada, lebih panjang dari ini anunya bunyi hadisnya. Ada ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim mengeluarkan dua hadis ini tapi lebih panjang lagi ceritanya. Hadis ini ceritanya kayak itu Tuhan ada apa? Ini Tuhan yang paling bonol, nikmat yang paling bonol ini. Tahu lah ikam kadang puja Tuhan nikmat yang paling bonol ikam di dalam surga ini. Nah berarti apabila kamu sudah masuk ke dalam surga, berarti aku itu nikmat yang paling besar itu ya Tuhan adalah keridhaanku ini tadi jakanya aku ada ridho lawan kamu masuk surga, aku masukkan ke neraka. Aku ya Tuhan lebih ridho lawan kamu itu masuk neraka.
Kira tadi Tuhan ridho nih mau aja Tuhan ridho lawan seorang tuanya, tapi masukkan ke neraka. Seorang anak Allah memang kenapa? Karena atas kewian seorang juga. Nah, karena kewian karena kita ini hari-hari dua malaikat ini di awak 24 jam mengawasinya. Kita guring, ada yang rakit-rakit di bawahnya, kanan kiri catatnya, yang baik catatnya, yang jahat catatnya, mahayal catatnya juga, ya mahayal catatnya juga, dalam WC catatnya juga, nyawa laki bini catatnya juga. Oh jangan kasih situ kayak bangnya bapak lagi gaul ininya, nah ini tugasnya sudah situ. Oh pamannya nyawa berjalan, nah kedua ini umpat membawa kertas pulpen. Nah tiap detik nyemahayal, matanya cangklano, matanya mengantuk konten, itu harus cukup. Nah ini cukup. Jadi sekali baca dua kitab menjadi sama-sama, bakas ananya, jadi kisahnya ramenya. Nah, dari lembaga sendiri, terus kita bawa masuk kepada Taala dan mudah-mudahan lebih hajat-hajat kita dikabulkan Allah dunia akhirat dan mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala hidup iman mati pun beriman dan mudah-mudahan di akhirat nanti dikabulkan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Jannatul Firdaus. Alhamdulillah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammadin wa tawil wa faqahna bid-din wa anna tawil faqahna bid-din wa tawil wa amr qulubana bi nuri hidayatika kama nawara al-awdu bi nuri shamsika abada abada wa bana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbil alamin. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'a